Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nurul Ilma. Berdirinya saya di sini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Kemuhammadiyaan, yakni tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Para ahli sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yakni ada teori Gujarat, yang kedua yakni ada teori Persia, yang ketiga yakni ada teori Cina, dan yang keempat yakni ada teori Mekah atau teori Arab. Yang pertama yakni teori Gujarat. Teori Gujarat yaitu teori yang dikemukakan oleh ilmuwan Belanda bernama J. Pitjnapel dan didukung oleh Christian S.H. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India, yang kemudian berlayar melewati Selat Malaka. Teori Gujarat ini juga menjelaskan tentang Islam yang masih berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai, yang mana pada saat itu menguasai Selat Malaka. Kemudian yang kedua yakni teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia selanjutnya ini adalah teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Husain Djajadiningrat dan Umar Amir Husain. Mereka berpendapat bahwa masuknya Islam ke Nusantara yaitu melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Persia merupakan kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori Persia ini tercetus pada awal abad ke-13, yang mana pada saat berkembangnya Islam di Nusantara, yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya yang ada di Indonesia dan Persia. Contohnya yaitu pada Islam adalah peringatan 10 Muharram, dan pada Persia yaitu upacara tabui. Kemudian yang ketiga adalah teori Cina. Islam berkembang di Nusantara juga karena para perantau yang berasal dari Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri telah berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada 618 sampai 905 Masehi. Teori Cina dikuatkan dengan beberapa bukti, diantaranya adalah Raden Patah yang merupakan keturunan Tiongkok, kemudian gelar-gelar raja yang tertulis dengan istilah Cina, kemudian ada beberapa masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok. Selanjutnya yang keempat yakni teori Arab atau Mekah ya. Teori Arab ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leeuwen. Di dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam ini dibawa langsung oleh musafir dari Arab yang bersemangat untuk menyebarluaskan ajaran Islam di seluruh dunia. Teori Arab ini diperkuat dengan adanya kampung Arab yang berada di Barus, yakni Sumatera Barat, yang bernama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai yang terkenal pada saat itu adalah mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i juga terkenal di Mesir dan di Arab. Kemudian bukti lainnya yaitu dengan digunakannya nama Al-Malik pada raja-raja di Samudra Pasai, seperti budaya di Islam. Nah, itulah 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.